Halo gua Teh. Halo, gua Rais. Kami dari Ateis. Jangan lupa nonton OTW, obrolan tunggu waktu di Channel YouTube GK Hebat jam 7 malam setiap hari Rabu. Gas. Mau ngapain sih? Mau ngapain? Oh limbat. Kurang burung ini di sini nih. Habis suara habis. Oh, Faustus ngilangin suara jadi suaranya hilang. Iya, mau gua kasih ke Mas Kaisang tetap nggak nyampe. Iya. Gua juga udah nyoblos. Nggak bisa. Ya, udah 3 episode loh. Ya Allah. Lah, Mas, aku 2 tahun ke depan kita cengin. Iya. Mau ngapain ini? Ada sulap. Nih, sulap pena fokus ya. Iya. Fokus. Ya. Nih, lihat di sulap nih. Lurus. Nggak bisa hipnotis aku nggak? Hipnotis mau jujur ya? Iya, biar rileks ya, biar keluar Oke, unek-uneknya ya. kita hipnotis ya. Ntar kita tanya-tanya. Mas Kaisang, lihat ini. Fokus. Fokus. Mending fokus karir, Mas. Fokusnya. Bisa kan lo? Gua asisten. Oh iya. Kayaknya kalau kita ini kan abal-abal ya. Ada yang lebih ahli. Emang ada? Ada. Siapa? Kita undang aja sih buat dia ngeluarin Mas Kaisang. Hah? Boleh? PDP. Apa tuh? Podcast dengan pemenang PAN. Ada kabar gembira nih buat semua pendidik dari Sabang sampai Merauke. Biar gak ribet lagi ngurusin administrasi sekolah, saya mau ngenalin satu aplikasi super kece untuk bantu mengatasi semua. Namanya Student QR. Urusan absensi, penilaian siswa, atau orang tua yang mau kontrol perkembangan anaknya di sekolah, gampang banget. Semuanya lebih mudah dengan aplikasi Student QR ini. Canggih banget. Jangan lupa pakai Student QR ya, dan tingkatkan kualitas pendidikan kita dengan Student QR. Assalamualaikum. Silakan duduk. Mami Asli, selamat datang. Ini emang PAN itu emang biru-biru, tapi tetap ada merahnya. Iya. Jadi PAN lebih ke PDI-PDIan. Enggak, bukan. Kalau menurut aku kayaknya bukan itu filosofinya. Apa tuh? PAN mengungguli PDI. Di bawah. Enggak sih, lebih ke PAN mengungguli PSI sih. Oh berarti PSI itu bawahan. Wis. PSI itu bawahan maksudnya. Ya kan itu bawahan. Iya. PAN kan atasan. Iya. PSI bawahan. Oh ini caleg-caleg couple. Oh iya. Yang balihonya berdua romantis. Ini. Kan saya ada Papi Uya, ada Mami Aset, ada Bang Pasya sama istrinya juga. Dua-duanya juga lolos ya? Pak Adel enggak, Oh, Kak istrinya Adel enggak. enggak. Cuman Pasyanya aja. Mas Pasya lolos ya, Lolos. tapi gara-gara PSI nggak lolos tuh jadi lolos. Tapi kalau ini kan salah satu peraih suara terbanyak di dapil mana kemarin Papi? Caleg suara terbanyak dapil luar negeri. Luar negeri. Mukanya nggak usah gitu banget, songong banget gitu loh. Ya, kalau menang mah boleh sombong ya Papi. Kalau kalah sombong itu justru ya. Ini loh, gak kalah sombong lagi. Enggak, kenapa kemarin nggak sama-sama DPR RI sih? Kenapa yang satu RI, yang satu Namanya membangun tim. kirain membangun dinasti. Tapi gue rencananya kayak begitu kok, nanti anak-anak gue nanti juga semua jadi Cinta. Nino, Sama, jadi caleg, gitu. menteri, Nggak, caleg, capres nanti boy. Kebagian apa orang-orang miskin kayak gitu? Tapi kita ucapkan selamat tuh karena dua-duanya terpilih.
Apakah bakalan ada yang dihipnotis nanti? Ah, nggak usah hipnotis sampai tidur semua orang. Tahu Ciripa kan? Iya. Ya tuh. Cinta Batu Kecil. Ya rencana nanti gua akan bawa Ciripa ke gedung dewan. Terus? Nanti buat anggota dewan yang pada tidur, gua suruh Ciripa cipok-cipokin mereka. Tapi kalau bisa jangan cuma itu program buat Ciripa. Apa? Tolong masukin dia ke asrama. Biasa jadi ajudan pribadi. Jadi dia keker kan, si Ciripa enggak gitu Ya, lagi. tapi kalau ngelarang orang, ih nakal. Udah begitu. Bisa gini. Oh iya, tapi kalau ganteng ya. Seru banget nih ngobrol kita bareng pasangan yang akan menjadi anggota dewan. Dan yang lebih spesial lagi ditemenin sama kopi kapal api Special Mix. Kenapa makin spesial? Karena kopi kapal api Special Mix ini dibuat dari paduan sempurna kopi dan gula dalam satu saset yang pastinya jadi lebih praktis, tinggal seduh aja. Mau ngobrol kalian makin spesial, jangan lupa kopi kapal api Special Mix. Kita nostalgia dulu. Mas Kestan dulu kenal sosok Mas Uya sebelum menjadi terjun ke dunia politik di sebuah partai, dulunya kenalnya sebagai apa? Yang itu yang infotainment pagi-pagi itu apa ya? Rumah Uya. Pagi-pagi happy. Pokoknya salah satu itu lah. Enggak, cuma tahu itu aja. Bilang aja deh. Pakai malu-malu. Kayak malu-malu. Iya. Itu sama yang di mall-mall apa? Hipnotis. Ini tuh set kayak gini nih, ada kursi. Ini mengingatkan set rumah Uya ya. Iya, kayak- Kurang Umi doang ustazahnya. Selalu ada cowok yang begini kan? Karena dia merasa bersalah. Makanya Kaisang kalau kapan-kapan ribut sama istri, diselesainnya di rumah Uya. Ngapain? Cai. Dan rencananya nanti rumah rakyat itu mau gue jadiin rumah Uya. Jadi nanti akan ada drama-dramanya. Kan nanti kan biasanya kan suka ada anggota dewan yang ada Tidak, RTP, Pak, gitu kan? RTP menteri disamain, ribut gitu kan. Nanti gue yang tengah, oke kita panggilkan Iya. Ini gimana Pak? Gitu kan, nanti Uya di tengah keluar gitu. siapakah ini masuk selingkuhannya. Wah, bagus tuh. LC-nya. Land Cruiser kan. Oh ini jadi maksudnya nanti DPR setelah ini akan menjadi settingan. Banyak artis juga kan. Tapi seru tontonnya, jadi orang pada mau nonton. Iya. Gitu. Dan tapi Mas Kesang berarti belum tahu sebelum menjadi seorang hipnotis atau presenter dulu penyanyi band Tahu nggak Tofu? Tofu, Torik Fuji. Ada band. Tofu band. Tofu. Laku. Sudah lupakan saja semua. Terlalu Kecilnya nggak gaul. Bocah kampung. Dia bukan anak komplek, bukan anak Dulu komplek. pasti nemenin di pabrik furniture. Nggak tahu Tofu. Dulu R&B paling fenomenal dulu. Iya. Sudah lupakan Saja semua rasa cinta yang ada antara kau dan aku. Gimana? Sudah tiada rasa. Terus kemana bandnya? Bandnya ada, Mas Uya yang nggak ada. Ya, bukan salah. Gue nggak keluar, tofunya yang gue keluarin. Jadi gue keluarin, mereka bikin lagi. Berarti bapak yang nggak diajak itu namanya. Tapi akhirnya kenapa setelah jadi penyanyi terus keluar udah nggak nyanyi lagi karena merasa Tofu standing? Tahu diri? Tahu diri. Tahu diri. Tahu diri. Standing. Iya, tahu. Nyanyi sih masih, cuman kan Tofu dulu 80% lagu ciptaan gue kan. Yang dan kau wujudkan Yang pasti mimpi. yang laris yang 20% doang gitu ya. Yang bukan ciptaannya, yang bukan ciptaan yang laris. Kemarin gue sempat bikin lagu juga buat kakaknya Kaisang. Gimana ya? Dikatain belimbing sayur, kini bikin buzzer jadi kayak ayam sayur. Samsul oh Samsul, kau memang mantul. Samsul, kau memang oke betul. Bikin pembenci jadi lang kabut. Au. Samsul oh Samsul, kau memang mantul. Ada versi 2-nya kan? Ada versi 2. Dikatain pelanga pelongo, bikin lawan jadi kayak orang bongo.
Samsul, oh Samsul, kau memang mantul. Samsul, kau memang oke betul. Bikin lawan jadi selepat, selepet, selebel. Samsul, oh Samsul, kau memang mantul. Ternyata itu kunci kemenangannya. Bikinin lagu buat Mas Kaisang biar menang. Enggak, sebentar. Ini dibikinin lagu Mas Gibran tahu nggak? Enggak. Selalu deh Mas Gib. Iya, Mas Gibran. Itu lagu gue bikin 5 menit setelah debat. Pertama ya. Debat pertama. Oh ya karena lagi rame-rame yang Samsul, selepet-selepet. Iya, yang persen keduanya selepet-lepet selebel. Selepet-selepet selebel. Berarti tetap nyanyi mah dibawa ya kemanapun. Tetap. Tolong bikinin dong, bilangin Mas Gibran. Bayarin. Bayarin udah dibikinin, viralin. Dia aja mau nggak tahu apa-apa. Santai aja Mas Gibran. Ya kan nggak disuruh juga, kan bukan gua yang nyuruh bikin. Iya sih. Agak Kasihan peka lah. Balikin duit nyalek gitu. Emang abis berapa? Langsung. Banyak Lu ya? sih pakai dibuka. Banyak ya? Jadi ya kehebatan Uya-Kuya. Sedikit. Berapa? Cuman 2 mobil. Iya, beli apa dulu? S-Class. Oh, nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Itu yang kelihatan. Nah, yang Iya. nggak kelihatan yang amplop berapa? Itu loh bedanya Uya sama caleg-caleg Nah, sekarang. jelaskan Oke. Pak Uya, jelaskan. Kita no amplop. Langsung cash. Apa kayak? Curious dong. Kan ada lagunya lagi. Apa tuh? Caleg Lain kasih gocap, kita tetep pilih Uya-Kuya. Caleg lain kasih cepek, kita tetep pilih Astrid Kuya. Kita pilih orang baik, bukan karena kita disogok. Coblos Uya, coblos Astrid, karena dia orang baik. Ini Salah lirik, salah. Ini tapi berasa abis itu kayak Saiful Jamil Iya. ya. Dikit-dikit nyanyi, Apa Aldi dikit-dikit Taher? nyanyi. Oh iya benar-benar. Aldi Taher nyanyi Aldi mulu. Taher. Iya, terus kenapa akhirnya jadi lari ke hipnotis? Jadi dulu waktu Tofu itu kan grupnya anak muda kan R&B kan. Sekarang? Nah, kenapa gue keluar? Karena gue sadar dengan gue nikah pasti kan gue jadi bapak-bapak kan. Jadi gue tahu segmen gue, tahu diri. Iya. Gue mundur. Nah terus habis itu gue belajar sulap. Gara-gara ngeliat si botak dari Kobuzier tuh. Dia bekokin sendok di RCTI dulu kan. Iya. Gue tanya sama tukang sulap semua gak ada yang ngajarin. Sampai gue jalan ke Udah Singapura. dibayar kali sama Dedi ya. Ada toko sulap yang kecil-kecil, bisa nggak how to bending Bengkok, iya, the iya. spoon Bending gitu kan? spoon. Oh iya, gue ajarin lu gratis, tapi lu beli alat sulap gue gitu kan? Iya. Diajarin gratis, abis itu gue punya 3 alat sulap kan, 3 trik. Udah nekat tuh gue. Ada IO nawarin MC, gue bisa sulap juga. Udah, jadi gue paketnya MC MC sambil sulap. pakai sulap, ambil sulap. Nah pernah gara-gara gue ngeliat orang sulap sekali tuh di acara Kelapa Gading, ada IO gede tuh, mau nggak di PRJ 30 hari? Boleh, gue bilang gitu. Sikat. Dia bikin kaki gue. Dia bikin kaki gue. Lu baru belajar seminggu. Disuruh bikin Udah sulap pede, 30 hari. Dari mana? Gimana caranya? Akhirnya bisa. Akhirnya Maksain bisa. Maksin bisa. Jadi hari pertama gue sulap, gue belajar dulu 5 trik kan. Belajar sulap, ya. Habis itu selesai itu di PRJ ada yang toko alat sulap. Uang honornya gue pakai buat belajar. Buat besok. Gitu Buat trik baru terus. Akhirnya 30 hari gue bisa banyak sulap tuh. Bagus. Dari situ baru belajar hipnotis. Mau tau triknya? Nah, hipnotis tuh karena apa dulu? Apa? Karena ngeliat di terminal banyak orang bengong. Ada tujuan motivasi. Tujuan apa dulu nih? Hipnotis tuh gue belajar dari orang India waktu itu. Oh India. Awal-awal kita mau ditipu. Awalnya gue mau ditipu di Blok Iya. Plaza. Ya bener. Mau jual mobil, dulu mobilnya CLK Cabriolet. Kenapa mesti dikasih tahu? Sombong. Oh iya sombong. Cuman merendah kan Mercy, soalnya Mercy. nggak setengah Oke. cerita. Padahal juga kita nggak tahu. Ya, dia itu berapa. makanya kita juga nggak Harganya tahu. berapa. Lu kurang bilang Mercy-nya. Kalau Mercy kita tahu. Kita ya. Oh Mercy CLK Cabriolet yang bisa dibuka atapnya. Terus gue ngiklanin ketemu sama orang itu, untung nggak tau kenapa, gue nitipin SNK sama Kunci. kacis parkir itu di Karcis dia. ya, karcis. Gue kena gendam tuh.
Itu mobil itu hampir di bawah tapi dia nggak bisa keluar, nggak ada STNK segala macam. Nggak ada STNK, nggak ada karcis parkirnya kan. Pada saat kena gendam sempet joget nggak? Apa? Dangdut suara gendam rasa ingin Enggak, ini acara apa sih? Gendam. Plesetan dikit lah. Serius Pak. biar ada Petang-petang ketua PSI serius banget. Santai aja kan masih 5 tahun lagi maksudnya. Diceng-cengin. Udah 2 episode udah diceng-cengin. Diceng-cengin partai lain. Mampus dong. Oh jadi gara-gara itu Jadi alhamdulillah nggak berhasil. belajar deh. hipnotis. Tapi ternyata hipnotis dengan gendam itu beda. Hipnotis juga dari modal nekat juga. Kayak dulu acara di SCTV itu kan gue Iya. bikin acara sulap. Iya. Sulap itu 90%, hipnotisnya 10%. Tapi Ternyata yang rating itu Yang hipnotisnya. tinggi ya hipnotis. Ya udah sulapnya hilang, hipnotisnya yang jalan. nah coba dong sekarang ada Papi Uya nih. Tolong hipnotis bos saya. Biar dia rileks, keluar unek-uneknya dia. Aduh. Kelah dia sebenarnya dia tuh nggak pengen banget nurutin bapaknya sebenarnya. Keluarkan banget kok. Enak loh kalau misalnya dihipnotis jadi rileks. Rileks. Nah, rileks terus keluar semua. Paling 2 minggu lagi ada somasi nanti. Kaget. Kebongkar semua. Kebongkar semua. Fitnah nih, fitnah. Semua orang bisa belajar hipnotis gampang. Selama dia punya kemampuan komunikasi verbal yang bagus. Oke. Ya kan? Itu kan cuma mengsugesti orang. Sugesti. Kayak tanpa kita sadarin tiap hari itu kita kan hipnotis loh sama marketing asuransi, marketing produk, mobil, marketing rumah ya. marketing kredit tanpa agunan, pinjol. Mereka meyakinkan kita dari nggak mau jadi mau itu hipnotis sebetulnya. Emang Kiki pikir sampai sekarang aku udah sadar. Setiap dia bangun, siapa kamu? Gue langsung bakar tisu. Lupa lagi. Tetap tisu Oh, jadi itu harian ya dia. Yang bahaya tuh ya kadang-kadang tuh peran dalam sebuah acara tuh melekat banget di kita nempel. Mungkin juga Papi pernah ngerasain. Iya. Karena rumah Uya itu kan orang pada minta tolong, minta cari solusi, Iya. nyari orang yang hilang. Sampai sekarang masih ada nggak yang suka minta cariin Masih. DM gitu? Masih tadi sebelum kesini gue nanganin ada orang yang ibunya udah 14 tahun nggak ada kabar di Arab TKI. Ya sekarang kayak gitu-gitu ngadunya ke gue. Jadi apa fungsinya Komnas atau Habis negara. Aduh. Oh, jadi ini sebenarnya rumah Uya menarik karena tadi kan bisa nyari yang hilang kan. Suara PSI yang hilang kemarin bisa disebut nggak? Bisa banget. ketemunya 5 tahun lagi nanti ya? Ya, pokoknya kalau konsultannya Uya, nanti PSI pasti dapat kursi. Nah, Senayan, ya kan? Senayan di Taichannya itu. Iya. Berarti nggak masuk dari luar doang. Ada kalau kursi begitu. tapi ya ada kursi. Kursinya plastik lagi. Kalau Mami Asid kan dulu background juga entertain kah? Iya, enggak sih dulu biasa aja. Apa biasa itu apa? Mahasiswa biasa kayak gitu loh, nggak pernah ke entertain, nggak pernah. Cuma memang pernah nyanyi tapi abis itu udah Dia enggak. nikahin gue pansos biar jadi artis. Jadi gue dimanfaatin. Ya iyalah. Yang dihipnotis siapa sih? Terus dia, kalian percaya? Suara saya segitu. Gua nggak ngomong sampai situ, gua nggak ngomong sampai situ loh. Gak apa-apa di sini kebetulan aman. Sebut aja berapa nilainya, kayak saya gitu loh. Enak gak enaknya apa jadi public figure apalagi sekarang sama terjun ke dunia politik. Kenapa sampai rela meninggalkan itu semua demi maju? Kalau dibilang public figure jadi artis, duitnya pasti lebih banyak dari DPR pasti kan ya? Enggak. Enggak juga? Oh, lebih banyak ke DPR? Iya. Gimana sih? Tergantung deal-dealan. Nanti kalau udah masuk pasti tahu. Oh gitu? Ya udah kita berhenti jadi artis aja kalau gitu. Di sana juga soalnya ada acara entertain juga di DPR. Apa tuh? Super deal. Tapi dealnya nggak 2 miliar lebih dealnya. Tapi di anggota dewan juga bisa ada entertainnya. Apa tuh? Kan bisa main Candy Crush. Bukan Candy Crush itu yang ada Zeus-Zeusnya ya. Iya tuh, Mas Kaisang aja main. Oh enggak. Jadi enaknya nggak gini. Sebetulnya ini mungkin orang masih lihat gue mungkin peres kali ya ngomong begini. Jadi COVID yang gue alamin 3 tahun lalu hampir gue lewat gitu dulu. Yang merubah hidup gue bahwa gue itu hidup harus lebih bermanfaat lagi buat masyarakat. COVID itu yang membuat gue berhenti dari semua program TV. Dulu gue TV kan punya
4 program, pagi, siang, sore, malam, uya-uya tiap hari pasti Senin ada. sampai Minggu. Di situlah gue stop semua. Dan habis itu gue mulailah YouTube juga berhenti dulu. Sampai orang YouTube gue bilang bahwa, Mas ayo dong kita masih digaji buta. Akhirnya udah deh Mas bikin podcast kayak Deddy Corbuzier. Ah gue nggak cocok. Ya udah podcast tapi mulai dari masalah-masalah artis dulu. Booming tuh. Nah habis itu mulai gue terima-terima diselingin sama pengaduan-pengaduan orang-orang yang biasa. Masyarakat common people yang punya masalah dengan hukum, dengan tanah, dengan KDRT. Nah, mulai platform situ ya. Mulai ngaduin gue. Tapi kalau di gue itu dulu gue punya apa ya? Bukan ambisi ya. Keinginan bahwa kalau gue nge-podcastin orang bukan sekedar gue dengerin terus gue dapet viralnya doang, tapi gue guide, gue temenin sampai prosesnya. Selesai, Jadi banyak orang yang ngadu kasus hukum ke gue tuh bener-bener gue kasih atensi ke kejaksaan, ke kepolisian, gue temenin ke kementerian-kementerian yang terkait sampai akhirnya itu selesai. Jadi dari situlah gue ngerasa kalau udah nolong orang tuh kayaknya apa ya, hidup tuh lebih berarti. Dibanding kita dapat duit miliaran tuh, kalau Mas kasusnya udah selesai. Kayak waktu itu inget banget kita nolongin ada ibu-ibu yang anaknya diperkosa oleh bapaknya sendiri. Bapaknya seorang polisi intel, hanya dihukum 1 tahun 8 bulan. Ya. Kita angkat kasusnya, kita temenin sampai akhirnya banding segala macam jadi 20 tahun akhirnya. Ultra petita. Nah, dengan ini kita jadi tahu kan, Papi Uya itu punya hati yang sangat hotel. Apa itu? Mulia. Kirain hatinya itu kayak penyanyi. Apa? Tulus. Tapi ini ya apa namanya tadi kan kalau nyelesain masalah apa namanya orang-orang kan kayaknya seneng nggak butuh duitnya, jadi nanti gajinya mungkin kasih ke kita kali ya. Oh kita? Oh ada kitanya? Ya kan kita. Kesini aja. Mas Kaisang aja, nanti kan larinya ke kita. Tapi kan nggak usah langsung. Oh, tapi honor dari sini kan ada honornya nih. Enggak, kita ikhlas. Oh nggak ada? Ya. Ya soalnya kan kita lihat maksudnya Papi Uya salah satu artis yang bergelimang dengan kemewahan. Jadi tadi mobil mewah, ya kan. Dulu. Jam tangan Kan udah mewah. dijual. Sekarang mobilnya biru, nggak mewah. Biru. Merah sama biru itu. Uning. Iya. Mewah. Dan ketika koleksi-koleksinya ya. kan soalnya maaf banget nih, kita juga ketemu sama teman-teman artis yang mereka tuh gabung atau mengikuti kancah perpolitikan Indonesia tuh tujuannya buat cari uang. Gue tuh kuliah gue sebetulnya sarjana ilmu politik. Gue kuliah cuman di kuliah universitas yang biasa-biasa aja di Universitas Indonesia. Makanya suka gitu ya dia ya. Sombong. Saya sampai sekarang jadi istrinya biasa-biasa aja. bingung. Cuman anak UI doang gitu kan. Tapi dia Iya gemes. tapi Asti tuh dulu yang larang gue justru masuk ke politik. Karena khawatir kah? bukan, karena gini, kalau gue ngerasanya mungkin agak sedikit idealis. Karena menurut gue ketika kita masuk di politik itu satu, dia tuh harus mapan dulu, kita harus mapan. Karena kalau misalnya kita nggak mapan tujuannya udah beda, dapat kayak gitu. Iya, tapi kalau kita udah mapan, anak-anak udah settle semuanya. Jadi kita tuh kayak punya apa ya, kayak kerja tugas pengabdian gitu loh. Karena kita udah punya. Karena kan jadi sorotan banget kan ketika itu kasihan satunya tahu nggak siapa istrinya Mas Gibran tahu? Oh iya apa? Salah, mau pakai baju ini langsung ada yang moto, ada yang nyari harganya. Kayak misalnya LV harga sekian kok bisa? Maksud gua lah orang juga Mas Gibran punya usaha sebelumnya. Sampai dilakuin itu. Iya, soalnya kasihan Mbak Sylvie. Jadi sorotan banget. Iya, jadi biasanya besok pakai baju Louis Vuitton, gak itu jadi Louis Pitung. Jadi plesetan semua. LV suka Esti. Ya biasanya nggak masalah kan, walaupun kemarin pakai branded terus jadi pejabat ya pakai branded kan juga nggak masalah karena emang sebelumnya juga udah. Iya. Apa yang kita mesti jadi gembel? Konten anak gue lu gembel beli iPhone ya kan? Ini itu kan banyak lampu biar lebih terang. 40 juta lebih lo yang nonton itu. Iya. 45 juta lebih. 45 juta. Merasa bersalah gak sih Papi dulu sama anak gitu-gitu? Terus aku penasaran reaksi Cinta sama Nino ketika tahu papa mamanya akan gabung ke dunia politik. Cinta tuh orang yang paling worried saat gue masuk ke politik. Karena waktu gue sebelum politik kan gue banyak mengangkat kasus-kasus hukum tuh. Sampai gue dilaporin polisi, terus sampai diancam, diintimidasi gitu kan. Dan Cinta yang paling takut dulu. Jadi pas politik, serius mau masuk begini-beginian. Justru kata mama, masuk ke sini supaya kita bisa lebih
Bisa menyuarakan banyak. Menyuarakan, ya kita punya lebih masuk ke dalam sistem gitu kan. Dan Cinta akhirnya dukung, support. Malah kemarin waktu di luar negeri, Cinta yang jadi saksi buat gue di PPLN sana. Buat apa? Buat saksinya PAN. Iya. Saksinya PAN sama Nino berdua di KJRI waktu penghitungan suara, dia yang nyatetin semua, dia yang protes itu suaranya kayak gitu. Tapi tetap ujung-ujungnya minta duit. Oh iya dong, namanya saksi. Sampai Cinta sama Nino adalah satu-satunya saksi dari partai yang dapat duitnya paling gede. Karena dari bapaknya sendiri. $500. Tapi masuk ke partai PAN memang kesepakatan bersama dan tidak mau ada yang beda gitu biar. Atau ada penawaran? Ada. Sebetulnya gue sebelum waktu, kan gue gara-gara podcast dulu soal ngeberantas ijazah palsu ya. Kita buka tuh orang-orang yang punya ijazah palsu dulu di pengacara dulu ya. Nah habis itu banyaklah ahli-ahli hukum yang datang ke kita dari berbagai macam partai. Itulah lu masuk politik aja. Oh lu ternyata sarjana politik, dari situ tuh mulai. Asid mulai udah masuk aja nih, kok jadi suruh kita masuk gitu kan. Nah sampai ada satu partai besar yang justru duluan nawarin kita, sampai gue keluar KTA-nya. Apa PDI? Ya PDI. Iya PDI. Saya bisa baca pikiran Anda. Soalnya udah beli seragamnya kan. Kepake doang dipakai. Tapi nggak tahu 2 hari kemudian ditawarin lagi partai gede juga. Ketemu sama ininya, sama orangnya ya lah. Tapi gue belum ketemu. Tapi gue ingat Eko Patrio waktu 5 tahun sebelumnya sempat ketemu kita di LA. Dia ngajakin lu masuk PAN, tapi gue nggak mau kan, nggak boleh. Berkali-kali ya, 2-3 kali. Tapi dia bilang, let me know kalau lu mau suatu saat kasih tau gue. Dan gue bilang masih kok Eko Patrio kan. Gue mau masuk ya, bilang enggak, belum mau ngomong dulu, cerita. Akhirnya gue ketemuin sama Pak Zulkifli Hasan deh. Datang gue Pak Zulkifli Hasan sama lagi Mas Viva Yoga sama anak-anak buahnya lagi rapat internal tuh. Gue didudukin di situ. Mereka lagi debat soal kreatif, soal segala macam. Tiba-tiba ada anak buahnya bilang, Pak, tapi begini Pak. Terus Pak Zulnya, oh iya bagus tuh idenya. Gue ngeliat nih, ini egaliter nih. Maksudnya seorang ketua umum bisa mendengarkan masukan. Tiba-tiba bilang, coba Uya punya ide nggak? Gitu kan? Gue baru datang. Gue langsung, Pak, kalau menurut saya gini Pak, kita bikin begini. Cocok. Uya langsung koordinasi sama Uya. Besok kamu langsung aja lakuin. Lah mati gue kan datang kerja gitu. Ngobrol dulu gitu. Tapi ditawarin, kamu nggak ikut kerja di sini gitu kan? Kerja di partai. Wah, artis disuruh kerja di partai. Akhirnya disitulah gue ngeliat ini cocok di partai buat gue nih. Karena gue orangnya kan nggak bisa diatur ya. Paling nggak bisa diatur. PSI lah nggak nawarin dulu soalnya. Tapi nggak usah lah kalau sama PSI kita kagak mau. Padahal PS itu sebenarnya Partai Sulap Indonesia. Partai settingan Indonesia. Aduh. Yang menariknya adalah Pak Uya ini saking begitu concernnya sama masalah luar negeri, makanya pilih dapil sana juga ya. Sempat bolak-balik ke luar negeri untuk urusan TKI. Nah justru itu tadinya gue ditaruh dapil Jawa Barat. Iya. Kelahiran gue. Dipindahin sama Pak Zul, Pak ini dapil neraka Pak. Tapi kata Pak Zul, udah di situ kamu kan sering bantuin TKI. Nah itu kan gue udah bantuin TKI dari 3,5 tahun yang lalu kan. Katanya bantuin TKI itu luar negeri cocok. Bilang Pak susah Pak. Udah kamu ikut aja situ. Karena PAN belum pernah dapat di DKI 2. Belum pernah dapat kursi di sana. Ya DKI 2, Hidayat Nur Wahid, Mas Sinton kayak gitu-gitu. Jadi serem. Gua udah bilang, politikus. Ini kayaknya jebakan nih bilang gitu. Tapi kan gue jalanin perintah kan. Udah. Gue jalanin segala macam. Gue belum kepikiran dia jadi nyalek, orang dia nggak mau. Belum, itu masih belum. Berapa hari sebelum pendaftaran calon sementara tuh, tetap, tiba-tiba masih kurang kuota perempuan. Astrid masuk deh kata gitu. Tapi gue pikir dia cuma body vote getter doang kali gitu ya. Udah menu-menuin. Tapi dia serius. Turun ke masyarakat segala macam. Justru dia tuh dapil caleg DPRD yang menurut gue rasanya DPR RI. Karena kan gue pegang Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, luar negeri. Tapi setiap gue di dapil 8 di luar negeri dia selalu ikut. Di Jakarta Pusat dia selalu ikut. Gue 3 dapil. Kadang-kadang kalau gue lagi ada urusan di ini dia yang ngewakilin gue. Dia belum jadi caleg tapi terjun mau dia lebih giat tek. Dari underdog akhirnya ngalahin incumbent. Gak apa-apa, biasa kalau orang diremehkan, lihat underdog gitu kan. Jadi lebih gak kelihatan cara itu jalannya. Tapi bener loh dia diremehin loh. Kan? Setiap datang ke RW RT. Mas Ugi sih gampang, DPRD ini jarang yang turun nih, jarang saingannya. Tapi kalau DPRD pasti susah. Banyak. Itu yang ngomong banyak banget. Ya. Tapi akhirnya jadi dia. Iya, luar biasa itu kerjasamanya tuh suami istri tuh. Berarti kemarin total dapat berapa suara? Saya total hampir 82 ribu. 82.000. 13.409. 13.000. Tapi di suara kita hitungan aslinya lebih dari itu. Kan
Mana Berarti suaranya? kemana itu? Mana itu? Mana itu suaranya? Maksudnya apa? Dibantu ya, dibantu. Cerita ya. Cerita. Astrid sempat dari unggul 1450 sekian, jadi sempat kalah 100. Tapi karena kita bukti C1 lengkap, kita berjuang tuh. Ya karena punya saksi lengkap Punya ya. saksi lengkap, kita Punya saksi berjuang, lengkap, kita datengin punya data wartawan, lengkap. jadi balik suaranya. Tapi baliknya cuma akhirnya menang 1.100. Tapi maksudnya ini keuntungan juga kenapa mungkin banyak Iya. masyarakat yang percaya kepada public figure Iya. karena mungkin lebih gampang merasa dekat gitu ya, karena kita bisa bersosialisasi lewat media sosial, berinteraksi, YouTube. Jadi mereka bisa ngadu, cepet kita viralin, kita angkat di story langsung. Iya. Yang lihat banyak, Betul. di-feed banyak gitu. Dan mudah-mudahan kepercayaan ini bisa terus dipegang teguh selama 5 tahun ke depan. Sama si Teguh tadi ya. Betul. Jadi bukan sama papi, sama aja sama Teguh aja. Tapi kalau Mbak Astrid tuh programnya udah ada dong yang disiapin ya. Itu lebih berat kemana kalau di DPRD? Kalau aku sih pengennya kita belum tahu di komisi mana, tapi kan pengen ke Kesra, ke komisi E. Jadi memang benar-benar berhubungan sama masyarakat kayak gitu. Karena ngelihatnya Jadi ya. menampung aspirasi masyarakat. Karena banyak banget kadang kalau gue ketemu masyarakat, mereka tuh ngerasa punya wakil rakyat tapi berasa nggak punya. Iya. Nggak pernah datang lagi. Nggak pernah datang lagi setelah itu. Nah itu gue pengen bener-bener program gue tiap 6 bulan, tiap ini kita ketemu, kita untuk ngobrolin masalah aspirasi mereka, masalah pendidikan, masalah apa, itu gue pengen banget. Berarti Mama Astrid curhat dong. Boleh Boleh dong, soalnya aku dapilnya di dapil. Oh, dapilnya? Ini Setia Budi, Setia Budi. Tapi kemarin milihnya pasti PSI kan? Ya iyalah. Yang ada kucingnya kayak gini. Siapa? Franslin. Francine. Berarti Papi nanti kalau udah fix masuk 100% di sana atau akan tetap bolak-balik ke dunia entertain? Fokus pasti DPR RI. Jadi entertain lepas. Entertain dikit lah. 1 hari setelah nyoblos, TV ngomongin lagi gue langsung terima. Nah makanya Belum dilantik nih. banyak yang bilang artis udah nggak laku makanya masuk jadi DPR RI. Kata siapa? Dia nggak tahu. Habis nyoblos langsung ada acara baru. Karena pas kampanye kita stop semua program. Karena memang harus begitu kan, kita harus fokus. Tiap hari harus ke dapil segala macam, kalau sama syuting kan jadi Tinggalin terpisah. TV. Nanti udah jadi DPR kan TV-nya kita beli. Amin ya robbal. Di Semua TV KPI manggil-manggil kita. Di DPR KPI kita panggil. Dulu lo panggilin gue ya. jambu. Bagus. Gue mau aspirasi para artis. Iya, benar-benar. Sekarang berani, nanti kalau udah di sana mungkin agak. Dia telepon. Uya, jangan terlalu berani ya Uya. Siapa? Emang gitu ya? Katanya begitu nggak sih Mas? Ya tahu. Tapi apa yang mau diperjuangkan? Yang paling jadi concern utama? Banyak hal-hal yang di otak gue yang pengen gue kerjakan. Kayak contohnya ketenaga kerjaan, perlindungan ketenaga kerjaan. Undang-undang ketenaga kerjaan bagus, tapi aplikasinya tidak bagus sama sekali. Juga perlindungan buat tenaga kerja, karena kan di undang-undang tenaga kerja itu pekerja migran di luar negeri itu harus mendapatkan perlindungan saat sebelum dia berangkat sampai purna TKI pun harus dapat perlindungan. Tapi kenyataannya tidak berjalan di sini. Sama sistem proteksi TKI juga kemarin kan baru ada kasusnya tuh di Kementerian Tenaga Kerja juga baru ada yang ketangkep kan, yang kasus lama. Jadi menurut gue perlu dibenahin. Dan bukan hanya TKI yang sebatas ini aja, sebatas ART atau pekerja kebun sawit. Tapi sekarang kalau kita lihat Jepang tuh kan lagi kasusnya depopulasi, kekurangan orang. Ini menurut gue ini adalah satu potensi yang bagus buat kita ekspor tenaga kerja ke luar yang kelasnya skillnya menengah. Betul. Menengah ke atas. Iya. Kita banyak kan lihat youtuber pekerja migran Indonesia di Jepang yang ngasih keadaannya, wow di Jepang Iya, enak banget. betul. Nah itu harusnya kita ekspor, jadi tidak hanya sekedar level ART atau pekerja kilang pabrik dan kelapa sawit, tapi skill menengah ke atas harus kita ekspor ke Jepang tuh. Engineer kayak gitu. Dan itu pun harus dilindungi karena undang-undang tenaga kerja tuh hanya melindungi yang kelas level itu aja kan. Yang itu tengahnya pun nggak harus ada. ada. Dan itu menurut gue itu satu hal yang bagus, yang ini potensi ke depan. Yang akan Papi perjuangkan nanti ketika duduk di Senayan. Cocok gak jadi menteri tenaga kerja? Cocok. Kalau jadi menteri malah jadi nggak kerja, udah mending nggak jadi Oh gitu ya? Mas bener nggak tadi katanya? Kalau mau jadi menteri nanti malah nggak kerja. Kenapa? Kok nggak kerja? Oh iya tadi ada Cuma dengar. nyuruh doang. Kalau DPR kan dia akan bersama dengan anak. Karena kan Siapa menteri yang nggak kerja? Ayo sebutin dong, jangan cuma ngasih. enggak ya kan. Hipnotis. Siapa menteri yang nggak kerja? Hah?
Nggak ada, adanya wapres. Itu jujur. Tapi kan kemarin baru ada yang itu tuh ngelempar ke MK bahwa katanya Pak Prabowo diulang pemilu tanpa Mas Gibran kan. Kenapa Pak Uya mempermasalahkan itu? Kenapa? Ya, pertanyaannya gimana ceritanya diulang lagi tanpa wapres itu maksudnya gimana? Jadi Prabowo masih sama Caimin apa gimana? Diulang dari awal lagi ya. Kalau pemilihan lagi DPRD kena DPRD. Enggak. Pemilihan presidennya doang atau? Ya kalau mau bilang semuanya. Iya kalau mau semuanya tuh adil. Pasti nggak mau mereka. Soalnya gua waktu itu lupa Kenapa? milih yang pasti. Kan udah legislatifnya udah aman. Harusnya udah bersyukur dengan itu ya, bisa menjadi salah satu pemantau juga. Dan ini katanya nih kabarnya kan dalam sesama anggota jadi sikut-sikutan tuh. Itu gimana tuh kalau kayak gitu? Sikut-sikutannya. Kita udah siap mental lah dalam kata selagi kita bener kita nggak usah takut, tapi harus berani bersikap, harus berani punya pendirian, punya prinsip. Kalau kita benar ya, kita harus berani. Ya kalau misalnya sampai anggota dewan gue nanti disikut sama yang lain, kan gue bisa minta tolong bisa jadi menteri. Nggak langsung. Atau bilangin Mas Gibran, gue bisa jadi staf ahli bagian gimmick. Kasih ide gimmick biar Iya kan? flat tuh. Gimmick, settingan. Ya setidaknya mukanya Mas Gibran agak senyum dikit. Bisa loh, gue kasih gue deh sebulan jadi deh. Dia emang begitu ya orangnya Mas? Gak tahu settingannya Settingan salah. sih? Enggak, settingannya emang salah dari pabriknya. Tadi lucu banget gini, lucu banget waktu aku lihat di wawancara wartawan. Mas Gibran kok kemarin di acara pemenangan waktu real count diumumkan kok nggak bareng sama Pak Prabowo? Ya kan saya lagi ngurusin wali kota ya. Emang kenapa Mas Gibran, kenapa mau? Udah pokoknya jangan beritain yang jelek-jelek ya. Tolong ya jangan beritain yang jelek-jelek. Lah dia minta begitu mau wartawan, karena mau terkuak gitu ya. Gibran minta. Ujungnya udah saya capek. Apalagi kan kemarin habis keputusan KPU kan kita ketua umum pada ngumpul semua kan di Kertanegara kan. Wapresnya nggak ada. Gimana nih? Wapresnya kemana? Di Solo kerja gitu. Dan di sini adiknya dateng kan. Mas Gibran mana Mas? Ya saya mana tahu. Kan orang dapat jawaban dari adiknya. Mereka aja nggak akur. Karena ada satu fakta yang terkuak sebetulnya tadinya mau jadi wapres itu adalah Mas Kaisang. Serius? Enggak, fakta apa lagi itu? Pulang situ. Di rumah Uya. Besok wartawan langsung datang, emang bener Mas Uya itu? Dan terakhir, nih akhirnya bisa menjawab keraguan masyarakat terkait public figure yang nyalek. Mungkin ini ada statement yang Pak Uya sama Mami Asep bisa sampaikan kepada masyarakat bahwa ini adalah amanah yang bisa diemban dan meyakinkan kalau nanti sudah dilantik akan membawa apa. Yang pasti kalau gue ya sesuai dengan janji gue, yaitu program-program kita akan tiap 6 bulan akan bertemu dengan masyarakat, akan terus berhubungan, tetap akan aspirasi masyarakat tersalurkan dengan saya. Dan siap dikawal sama masyarakat ya? Oh iya dong. Sering tinggal udah siap juga maksudnya. Iya nanti gue di IKN apa di Marsi? Bilang lu jangan cepet-cepet pergi IKN-nya. Iya kan lambatin dulu aja. Lah udah ada siap tuh, lantainya pakai marmor tuh. Kamu siap jauh-jauh dari aku. Aku nanti Tapi cewek-cewek di IKN cakep-cakep. Kalimantan Bos. Tapi mau apa? ke IKN. Ya harus mau lah kalau Oke, ya harus mau lah, tapi agak nantilah bisa nggak? Ya dong, Mas Kaisang mungkin ada yang mau tanya lagi atau? Enggak, udah. Tanya dong. Ucapin selamat lah, ucapin selamat. Ngucapin selamat dia aja lagi nggak selamat. Soalnya gue ngerti kayak kakak adik kan ada irinya. Abang gue udah wahab. Enggak ada hubungannya karena aku juga nggak jadi caleg juga. Iya. Abang gue udah wapres, gue masih jadi host podcast. Terima kasih Mama Uya dan Mami Astrid. Terima kasih. Jangan lupa tonton PDP setiap hari apa? Hari Jumat. Sampai jumpa di PDP Podcast dengan pemenang PAN.